Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Rumah warga ambles dan 19 jiwa mengungsi dampak dari longsor tebing di Bandung Barat. Ratusan siswa SMP negeri di Garut terlambat makan karena sebagian paket makan bergizi gratis datang terlambat. Tak hanya pedas dirasa tetapi juga pedas di dompet. Harga cabai rawit merah di Kabupaten Bogor tembus Rp130.000 per kilogram. Sebuah rumah ambles terbawa longsor tebing di kawasan Lembang, Bandung Barat Selasa pagi. Meski tak ada korban jiwa, 19 jiwa harus mengungsi karena longsor mengancam 6 rumah warga lain. Rumah warga di kawasan Kampung Andir, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat benar-benar ambles. Longsor tebing setinggi 50 meter juga turut menyapu satu rumah warga pada Selasa pagi. Sementara 6 rumah kini terancam ambles. Khawatir longsor susulan kembali terjadi, warga dibantu BPBD Bandung Barat akhirnya mengevakuasi harta benda. Total ada 19 jiwa yang harus diungsikan. Longsor terjadi setelah hujan deras selama 1 jam pada Senin malam. Kondisi tanah labil membuat potensi longsor cukup tinggi, apalagi mayoritas rumah warga berada di bibir tebing. Jadi hujan deras selama sekitar 1 jaman, sehingga menyebabkan satu rumah terbawa longsor. Jadi ada kita 7 rumah ya, 7 rumah kita ungsikan sementara ke warga sekitar. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi hujan. Jadi masing-masing masyarakat, karena yang lebih tahu itu masyarakat terkait kondisi wilayah masing-masing. Jadi kami harapkan masyarakat bisa mewaspadai setiap terjadinya hujan. BPBD Bandung Barat juga memberi bantuan logistik seperti kasur, selimut, tenda darurat, dan makanan. Warga diminta waspada mengingat masih tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Karena sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan air mineral terguling di Jalan Cibogo, Cianjur, Senin malam. Hingga Selasa pagi, truk itu belum juga dievakuasi. Sopir mengantuk. Sebuah truk bermuatan air mineral berakhir di sisi Jalan Cibogo, Kecamatan Mande, Cianjur. Kecelakaan terjadi pada Senin malam. Saat itu sopir baru keluar pabrik untuk membawa air mineral menuju Bekasi. Namun belum lama jalan, sopir mengantuk lalu hilang kendali di jalan menurun menikung hingga akhirnya tergelincir di sisi jalan. Jauh dari pabrik Mayora, mungkin sekitar 2 kilo 3 kiloan lah dari pabrik Mayora itu. Kita mulai jalan semalam itu jam 10 setengah 11 lah, jam 10-an lah mungkin. Berarti ini sampai sini sekitar setengah 11 pas kejadian itu, so ngantuk. Berarti kejadiannya malam tadi ya Pak? Iya, malam tadi malam Selasa berarti. Malam Rabu. Sekitar jam 11-an dulu ya? Jam 11, setengah 11. Mobil sudah terguling juga, saya masih nggak sadar itu gas itu saya injak gitu. Kirain masih posisi bukan. Karena kaget juga kali ya Pak? Kaget terus ya, karena saya ngantuk mungkin. Tak ada korban jiwa karena jalan tengah kosong. Namun jari supir tergilir karena peristiwa itu. Menghindari kemacetan pada Selasa pagi, polisi mengatur lalu lintas di jalan alternatif Cianjur Jonggol. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Protes warga desa Kubang Delek dengan menutup tempat pembuangan akhir sampah berdampak pada antrian panjang puluhan truk di TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Para sopir truk harus mengantri berjam-jam untuk membuang sampah ke TPAS. 18 truk sampah Dinas Lingkungan Hidup ini mengantre panjang di pintu masuk tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Mereka menunggu giliran untuk masuk dan bongkar muatan.
Lamanya waktu menunggu setiap truk sekitar 2 jam. Sebenarnya mereka tak seharusnya membuang muatan sampah di TPAS Gunung Santri. Namun karena TPAS Kubang Delek ditutup warga, para sopir di wilayah timur Cirebon ini mau tak mau membuang sampah di TPAS wilayah barat. Saya dari timur mengeluh karena jarak yang begitu jauh, tidak seperti dulu. Mohon istilahnya wilayah TPA Kubang Delek untuk segera dibuka. Itu yang usulan dari saya untuk semua supir-supir untuk wilayah timur. Ada berapa orang Pak yang antri ini? Saya dari timur jumlahnya ada 18 armada. Ya. Ini udah hari keberapa bro ya? Gimana Pak? Udah hari keberapa berarti ini? Saya udah hari keempat. Keempat. Iya. Oke. Dan selalu seperti ini Pak? Dan selalu seperti ini. Antri ya? Antri. Dan jaraknya jauh Pak dari sana ke sini? Jaraknya jauh. Karena mengantre lama, waktu kerja para supir truk sampah ini lebih panjang hingga sore hari. Hal itu juga mempengaruhi waktu angkut dan distribusi sampah yang lebih lambat. Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu mengupayakan untuk tidak terjadi penumpukan kendaraan di TPAS. Mereka mengaku penutupan TPAS Kubang Delek oleh warga sejak Jumat pekan lalu berdampak pada alur pembuangan sampah di Kabupaten Cirebon. Pasti ada sedikit perubahan ya. Ketika 18 kecamatan wilayah timur tadinya kita layani di Kubang Delek, otomatis efektivitas, kecepatan, kemudian cakupan pengelolaan sampah di timur akan lebih baik. Tapi ketika Kubang Delek memang ditutup, pasti akan ada pergeseran untuk mengalihkan ke tempat lain yang secara waktu, secara biaya operasional akan membengkak. Pasti ada dampak. Kemana Pak? Ya sementara ke Gunung Santri. Jumat pekan lalu, warga yang tinggal di TPAS Kubang Delek protes ke Balai Desa karena dampak dari pembangunan TPAS yang tak kunjung rampung. Warga sekitar TPAS terganggu dengan bau tak sedap dari TPAS Kubang Delek. Negosiasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan warga Desa Kubang Delek digelar tetapi tak temui titik terang. Warga akhirnya menutup TPAS Kubang Delek sebagai bentuk protes lanjutan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.